Kalau kita lanjutkan kembali, Mas Anies, ini kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh saat ini kita menjelang Pilpres, pasangan-pasangan Capres-Cawapres ini kan banyak yang mengunjungi simbol-simbol agama, organisasi-organisasi keagamaan, terus juga ya banyaklah hal-hal yang terkait dengan agama. Bagaimana Anda melihat ini? Memang secara kultural, bangsa kita adalah bangsa yang sangat religius. Bangsa Asia ini sangat religius. Jadi agama adalah penting dan kita harus bisa menunjukkan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, maka dia pemimpin yang bisa mengayomi, melaksanakan Pancasila, dan sila pertama, sila ketuhanan Maha Esa itu menunjukkan apresiasi itu. Nah, karena itu banyak aktivitas-aktivitas yang mengunjungi kantong-kantong pemilih yang memiliki basis ikatan latar belakang, baik itu basis pemilih etnis, suku ataupun basis agama. Jadi sebagai aktivitas, nah ini konstruksinya positif, Mas, bicaranya positif, bukan dalam artian menunjuk calon lain atau pasangan lain bahwa ada masalah di aspek keagamaan, tapi justru menunjukkan apresiasi, kedekatan yang dalam semua proses politik kita tahu itu proses yang normal, yang wajar. Artinya, yang menjadi masalah adalah jika Mas Anies, kalau seandainya lanjutkan silakan. Yang menjadi masalah adalah jika apa yang dikerjakan itu kemudian dibalik menjadi bahan-bahan negatif campaign atau black campaign, itu yang harus dihindari. Baik, Mas Anies, Anda tidak melihat seandainya misalkan capres atau cawapres tertentu mengunjungi organisasi religi tertentu dan kemudian mereka menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon, ini akan menimbulkan satu segmentasi di antara umat beragama? Iya, begini. Saya dari berbagai pemilihan umum, baik itu di tingkat nasional maupun pilkada di tingkat daerah, kita melihat dukungan dari pimpinan-pimpinan organisasi itu belum tentu berarti dukungan dari seluruh anggotanya. Karena di sini kita merasakan sekali ada hak memilih, hak belajar yang sekarang cukup merata. Jadi jika dahulu satu orang mengatakan A lalu seluruhnya mengikuti, sekarang belum tentu. Informasi yang muncul di televisi seperti sekarang menjadi bahan pertimbangan. Jadi dukungan tentu penting untuk bisa memberikan legitimasi kuatnya pesan. Tetapi tidak selamanya dukungan menjadi jaminan bahwa semuanya akan ikut bersama-sama mendukung. Baik, Mas Anies, Pak Zumardi, ini kalau kita bicara apa yang ditanggapi oleh Mas Anies tadi, kan kalau kita melihat ini capres-cawapres itu mengunjungi Muhammadiyah, NU, banyak sekali organisasi agama yang dikunjungi. Nah ini sebetulnya sih nggak apa-apa kalau mengunjungi itu, karena memang masing-masing kelompok keagamaan itu kan punya masanya masing-masing. Yang menjadi masalah apakah kepemimpinan ormas itu juga bisa menginstruksikan, bisa efektif misalnya untuk mengarahkan, apalagi menginstruksikan gitu anggotanya untuk memilih. Bukankah itu sebetulnya yang diharapkan oleh mereka yang berkunjung? Tentu saja diharapkan seperti itu, tapi dalam kenyataannya kan ada beberapa faktor yang membuat para anggota ormas atau kelompok itu tidak lagi mengikuti mengikuti apa yang diinginkan atau isyarat yang diberikan oleh para kiainya, para mungkin ustadznya dan lain sebagainya. Jadi tidak, ini karena memang saya kira sama aja fenomenanya. Di Amerika juga agama itu juga muncul, simbolisme agama juga muncul begitu ya. Para kandidat itu juga mengunjungi gereja, mengunjungi organisasi gereja dan lain sebagainya, itu ada. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika simbol-simbol agama, kemudian ayat-ayat suci atau tadi disebut hadis digunakan untuk kepentingan tertentu, kepentingan pihak tertentu itu. Saya pernah melakukan penelitian misalnya mengenai penggunaan ayat-ayat Al-Quran sejak pemilu Orde Baru gitu sampai masa reformasi masa reformasi ya. Itu memang digunakan, tetapi kemudian nyatanya tidak efektif gitu ya untuk bisa mempengaruhi perilaku
para pemilih untuk memilih calon tertentu. Itu tidak efektif. Tidak efektif dalam artian dampaknya tidak signifikan artinya. Dampaknya tidak signifikan dan kemudian ketika ayat atau hadis itu ditanyakan, maka ditanyakan kepada ustadz atau kiai yang lain, ternyata bukan begitu maksudnya. Itu sengaja dipelintir ya. Dipelintir dan bahkan kemudian ketika diketahui bahwa itu adalah pelintiran, maka kemudian muncul sikap antipati untuk memilih calon yang tadi diinginkan. Tapi kan masyarakat kita tidak banyak tahu juga tentang hal itu kan Pak Azumardi, ketika anggaplah orang misalkan dari organisasi massa yang dari partai politik Islam, anggapannya kan berarti orang yang dianggap lebih tahu tentang agama, misalkan terus menggunakan hadis, ya, menggunakan istilah-istilah agama. Itu yang saya kira saya nggak setuju, Mas ini. Karena apa? Karena kita nggak boleh underestimate sama masyarakat bawah. Tadi waktu kesini saya naik taksi. Sopir taksi itu dia menyatakan dia akan memilih calon tertentu karena kemudian dia tahu bahwa dia melihat wajahnya, apa yang dia kerjakan, itu dia punya pendapat sendiri. Jadi dia cukup well informed gitu ya, cukup mengetahui informasi dan lain sebagainya. Saya kemana-mana juga saya lihat misalnya di Lombok minggu yang lalu juga begitu. Saya tanya, pura-pura nanya gitu sama cleaning service. Itu juga begitu. Jadi mereka cukup melek gitu, cukup tahu gitu. Jadi nggak mudah diombang-ambingkan gitu ya. Meskipun tentu saja mereka kemudian minta konfirmasi sopir taksinya minta konfirmasi ke saya tadi. Ini kira-kira bagaimana? Ya saya bilang memang begitu. Ya. Baik. Soal konfirmasi hadis ini digunakan secara benar atau tepat nanti saya ingin tanyakan di segmen berikut Pak Azumardi. Kita sambung. Ya, Mas Anies kita jeda sebentar.